Halo guys, jadi pada video kali ini kita akan membahas seputar sepatu ya. Dan sepatu yang akan kita bahas adalah sepatu dari brand Velet yang serinya adalah Power Boost. Seperti yang kalian lihat di depan saya, nah ini dia dosnya seperti ini. Nanti kita akan lihat bareng-bareng untuk penampakan dari sepatunya seperti apa ya. Dan di depan saya juga ada dua sepatu dari brand Velet juga ya. Yang warna hitam ini serinya Flying Pro dan yang warna biru ini serinya adalah BS061 Pro ya guys ya. Dan dua sepatu ini termasuk sepatu yang paling sering saya pakai juga ketika saya bermain badminton ya guys ya. Jadi saya penasaran dengan seri Power Boost ini guys ya. Nah sebelum kita buka dan lihat untuk penampakan dari sepatunya, kita lihat sekilas ya untuk packagingnya. Seperti ini, dominan warna hitam, bagian atas ada logo, nama brandnya, ada jargonnya, kemudian bagian samping seperti ini. Oke, samping, kemudian sampingnya lagi. Nah ini ada warna kuningnya ini guys ya. Dan ini menarik ya, untuk packagingnya ini, karena ada talinya, sehingga kita bisa nenteng dosnya seperti ini guys ya. Dan di sini ada speknya guys, yang menerangkan nama brandnya, versinya apa, colornya apa, size-nya, kemudian di sini ada QR code juga guys ya. Dan di sini ada lubang yang kita bisa tarik ini, sehingga kita bisa mengeluarkan sepatunya guys, lewat bolongan ini guys ya. Kita tarik seperti ini, oke. Nah, ini dia sepatunya guys ya. Nah, untuk sepatu ini ya, harganya kisaran 500 sampai 600 ribuan ya, guys, ya. Nah, sekarang kita akan lihat, detail dari sepatunya seperti apa ya. Oke guys, jadi sekarang kita akan lihat penampakan dari sepatu Power Boost ini lebih dekat ya. Nah, sekilas kita akan lihat dari bagian samping luar seperti ini, kemudian bagian depannya, samping bagian dalam, kemudian belakangnya, kemudian bagian bawahnya seperti ini, dan bagian atasnya seperti ini, guys. Nah, sekarang kita akan lihat lebih detail dari bagian samping luarnya, guys. Seperti yang bisa kita lihat di sini ada tulisan Velet ya, nama brandnya, kemudian jargonnya heading to the top, dan ini logonya. Untuk desainnya ini udah keren ya, guys ya. Cakep, simple, tapi kelihatan berani ya, guys ya. Nah, yang paling mencolok dari bagian samping luar ini yaitu dengan adanya TPU stabilizer ya, guys. Fungsinya untuk menstabilkan ketika kita bergerak sehingga tidak terjadi twist. Nah, kalau saya begini kan, ini sangat kuat sekali, guys ya. Jadi meminimalisir adanya twist sehingga mendukung pergerakan agresif kita guys ya. Ini bahannya seperti plastik gitu ya guys ya. Dan untuk midsole-nya ini lumayan empuk juga guys ya. Oke, bagian samping agak depan seperti ini pas bagian biasanya kaki menekuk ya. Ini lumayan kuat juga guys. Jadi jangan takut ya dengan adanya ini tidak terjadi robek bagian sini ya. Karena sepatu-sepatu saya dulu yang bahannya biasa yang harga 300 ribuan, memang bagian sini tuh riskan untuk sobek ya guys ya. Oke, sekarang kita akan lihat bagian depannya seperti ini. Biasanya di bagian depan itu ada tambahan yang fungsinya untuk apa ya guys ya, menopang ketika kita bergerak maju kemudian kita apa ya, menahan beban ya. Biasanya bagian sini tuh ada keras-kerasnya guys. Nah ini kalau yang saya rasakan tidak ada keras-kerasnya ya guys ya di bagian sini ya. Tapi tenang aja, secara keseluruhan ini bagian sininya ya, upper-nya ini kuat guys ya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini juga kalau kita lihat dari tampak depan seperti ini. Kalau sepatu badminton memang bagian sampingnya sini itu lebih agak lebar, jadi pergerakan kita itu akan lebih aman guys ya. Nah, sekarang untuk tampak samping dalam seperti ini. Ini bukan TPU stabilizer ya guys, ini seperti midsole-nya, cuma memang ini bahannya kayak karet gitu ya, berbeda dengan bagian samping luar yang ini memang fungsinya sebagai stabilizer ya. Bagian samping dalamnya tidak ada ya, ini bahannya karet guys ya. Nah, untuk bagian belakang sendiri, biasanya bagian sini keras ya guys. Nah, ini kalau saya pegang ini keras ya, karena memang untuk menunjang pergerakan kita, bagian belakang juga penting, jadi memang harus kuat guys ya. Kemudian, secara umum ini materialnya, apa guys ya, kayak, kulit sintetis gitu ya. Jadi nggak ada mesh-nya gitu, dan ini ada sirkulasi udara yang lumayan banyak sekali ini lubang-lubangnya guys ya, bagian samping, depan, ya samping luar seperti ini ya. Jadi jangan khawatir jika terjadi, apa ya, panas di dalam, sepatu kita guys ya. Nah, sekarang kita lihat bagian bawahnya seperti ini ya untuk, outsole-nya. Oke, ini ada keterangannya. Badminton shoes ya, kemudian ini non marking juga dan bagian bawah kita bisa melihat ada carbon plate ya. Oke, kemudian seperti ini bagian bawahnya ya, lumayan menarik guys ya. Oke, ini karetnya bagus ya. Nah, sekarang kita akan lihat bagian atasnya seperti ini ya.
Bagian atas untuk bagian samping-samping sini, ini kalau saya, rasakan lumayan tebal juga ya. Oke, dan ada lidah sepatunya juga di sini ya. Oke, dan ini ada, fungsinya untuk menarik lidah sepatu kita guys ya. Oke, sekarang kita akan lihat bagian dalam sini, ini ada keterangan size-nya ya. Nah, untuk, insole-nya biasanya bisa dilepas. Nah, seperti ini kalau kita lihat insole-nya, ini ada polanya guys ya, ada, bentukannya. Jadi, akan terasa fit ketika kita menggunakan sepatu ini ya. Dan ini ada, permukaannya tidak halus, jadi tentu aja bisa, meminimalisir terjadi, apa guys ya, slip ya ketika kita, menelapakkan atau menaruh kaki kita di bagian dalam sepatu ini ya. Biasanya kalau dengan kaos kaki, itu kan sering, apa ya, guys, ya, kadang ada sepatu yang terasa licin ya. Nah, tapi dengan adanya ini, itu meminimalisir terjadinya pergerakan di bagian dalam sepatu kita, guys, ya. Nah, seperti ini, nggak ada lubang-lubangnya. Ini kalau yang saya rasakan tidak terlalu tebal sih ya, standar aja ya, cenderung tipis menurut saya ya. Oke, seperti itu. Dan untuk tali sepatunya, ini kalau yang saya rasakan dia, tidak terlalu tebal ya, cenderung kayak gepeng gitu, guys. Oke, seperti itu untuk penampakan sepatu dari Velvet Power Buster ini ya guys ya, dengan adanya teknologi TPU Stabilizer, Carbon Plate, kemudian ada juga yang namanya foam convert ya, tentu aja ini akan menunjang pergerakan kita guys ya. Nah, saatnya kita memberikan penilaian untuk sepatu Power Boost ini, guys. Berhubung ini sepatunya sudah kita coba dan sudah kita pakai, sudah kita tes ya. Tadi saya pakai dalam 2 game ya. Nah, saya akan memberikan atau menyampaikan feel yang saya rasakan setelah menggunakan sepatu ini ya, yang paling kerasa. Pertama, sepatu ini terasa kaku menurut saya. Entah karena karakternya atau memang karena faktor masih baru. Tapi memang biasanya kalau sepatu masih baru itu masih terasa kaku ya. Yang saya rasakan kaku itu di bagian depan sini guys ya. Bagian depan sini itu masih kaku ketika kita nekuk-nekuk ya, ini masih terasa kaku guys ya. Ya mungkin perlu dicoba dalam beberapa kali kesempatan ya, biar kakunya, hilang ya guys ya. Kemudian feel yang saya rasakan selanjutnya yang paling kerasa itu di bagian samping luar guys ya. Bagian samping luar sini terasa solid, terasa kaku, terasa rigid ya. Mungkin karena faktor ada TPU stabilizer-nya ini guys, jadi membuat feel-nya jadi terasa kaku. Tapi enaknya itu bisa meminimalisir atau mengurangi terjadinya twist. Jadi pergerakan agresif, pergerakan yang gesit ketika kita maju ke depan atau ke belakang, kemudian kita menahan, itu benar-benar apa ya, sangat bisa meminimalisir twist ya, dan didukung juga dengan adanya carbon plate di bagian bawah sini, bagian bawahnya ini benar-benar stabil, guys. Ini kalau kita tekuk-tekuk seperti ini sangat kokoh dan sangat kuat ya, jadi jangan ragu untuk
saya tidak ragu untuk melakukan pergerakan-pergerakan yang agresif ya. Feel kaku yang saya rasakan selanjutnya itu pada bagian upper-nya sini guys ya. Kalau yang saya rasakan, sepatu ini jika dibandingkan dengan, cushion, velg, BS061 memang lebih, kaku yang ini guys ya, lebih kaku yang ini. Kalau BS061 ini dia lebih lentur ya, lebih lentur yang saya rasakan. Nah seperti ini ya, bisa kalian lihat. Lebih lentur ya. Ya, tapi ini nanti soal selera juga ya, guys, ya. Bagian belakang sudah berfungsi dengan baik, kemudian bagian bawahnya ini keset ya, meskipun biasanya kalau baru memang tidak langsung bunyi ya, setelah dipakai beberapa kali, itu nanti baru bunyi. Tadi di game pertama belum bunyi. Nah, di game kedua tuh dia udah mulai bunyi ya. Tapi nanti selanjutnya kalau udah dipakai dalam beberapa kali kesempatan pasti akan bunyi, guys, ya. Oke, bekerja dengan baik, kemudian insole-nya juga menurut saya lumayan empuk, cuma memang empuknya ini, berhubungan juga dengan midsole-nya ini ya. Midsole-nya ini yang paling terasa empuk memang yang saya rasakan di bagian belakang, karena dia ada yang namanya foam comfort ya. Memang terasa empuk di bagian sini, lumayan tebal. Kalau di bagian tengah terasa kaku ya. Mungkin karena ada TPU stabilizer ini ya, guys, ya. Oke, seperti itu. Kemudian untuk tali sepatunya, saya harus menali 2 kali, karena kalau menali sekali dalam beberapa kesempatan itu dia, lepas sendiri guys, jadi harus 2 kali. Karena beberapa sepatu kebanyakan rata-rata saya menalinya 2 kali, seperti, Flying Pro ini juga harus 2 kali, karena kalau cuma sekali pasti lepas ya. Kalau yang ini sekali nggak apa-apa guys ya, kalau yang, BS061 ini ya. Kalau yang ini tali sepatunya dia pipih, tapi dia kayak lebih berisi kalau menurut saya. Kalau yang, eee velg power boost ini dia sedikit lebih kurusan ya, lebih krempeng seperti itu ya, guys, ya. Oke, untuk feel panasnya yang saya rasakan tidak begitu over sih, jadi masih nyaman-nyaman aja ya, guys, ya. Oke, saya rasa cukup sekian saya memberikan, review untuk power boost ini ya, karena masih baru tentu ada keterbatasan dalam mereview dan mungkin belum bisa keluar semua ya, potensi dari, sepatu ini. Jadi kita akan coba cek lagi nanti dalam beberapa, minggu atau bulan ke depan, nanti kita akan update lagi ya untuk feeling dari sepatu ini seperti apa ya, guys, ya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jika kalian sudah ada yang menggunakan sepatu ini, boleh sharing pengalaman kalian ya. Kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Salam sehat, salam olahraga.